kumparan sama dengan arah I bila arus tersebut A berubah nilainya, B membesar, C mengecil, D tetap nilainya, dan E berubah arahnya. Baik, untuk mengetahui ya gimana caranya supaya arah arus induksi itu sama dengan arah arus I eksternal pada suatu kumparan, itu bagaimana caranya? Oke, saya akan gambarkan dulu. Ini misalkan kumparan. Oke, seperti ini. Oke ya. Kemudian kumparan ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangannya misalkan. Jadi pada sumber tegangan ini ya, yang panjang, elektroda yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Sehingga arusnya itu akan dari positif ke negatif. Jadi kalau saya arahkan, maka seperti ini nanti arahnya. Oke. Atau yang depan saja, biar nggak bingung. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini arah arus I atau arah arus eksternal. Nah, supaya nanti menghasilkan arus induksi, maka arus eksternalnya ini harus diubah-ubah. Nah, diubahnya bagaimana supaya arus induksinya nanti itu arahnya searah dengan arus eksternal. Nah, sebelum ke sana, coba kita pakai aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan untuk mencari medan magnet eksternal ini gitu ya. Nah, aturan kaidah tangan kanannya gimana untuk menentukan medan magnet eksternal dari kawat yang dialiri arus I eksternal tersebut? Nah, kaidah tangan kanannya bisa saya gambarkan. Jadi tangannya itu mengepal saja ya, karena di sini berupa lilitan. Jadi nanti begini. Oke. Terus ibu jarinya ini ya gitu. Nah, jadi ibu jari ini itu menunjukkan arah medan magnetnya. Sedangkan yang keempat jari ya, yang mengepal itu menunjukkan arah arusnya. Nah, arus di mana? Arus di depan kawat yang ini nih. Nah, yang saya gambarkan ini tadi ya. Nah, kalau kita pakai aturan tangan kanan, maka medan magnet eksternalnya nanti itu arahnya akan ke kanan. Ya. Jadi ini B eksternalnya. Oke. Nah, kemudian ya, supaya menghasilkan arus induksi, maka I eksternalnya itu harus diubah-ubah. Nah, diubah-ubahnya gimana? Supaya medan magnet induksi yang dihasilkan juga ke kanan. Karena kalau medan magnet induksinya ke kanan, nanti arus induksinya juga akan searah dengan I eksternal gitu ya. Nah, seandainya nih ya, I eksternalnya kita tambah ya, maka B eksternalnya ini akan bertambah. Nah, maka B induksinya nanti akan ke kiri. Mohon maaf. B induksinya nanti akan ke kiri, akan mengurangi. Nah, itu hukumnya disebut dengan hukum Lenz ya. Saya tulis. Jadi hukumnya itu hukum Lenz. Oke. Jadi medan magnet induksi ya, itu selalu melawan perubahan. Nah, maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan nih ya, medan magnet eksternalnya ini bertambah karena arusnya eksternalnya bertambah, maka medan magnet induksinya itu akan mengurangi. Kalau mengurangi harus berlawanan. Nah, supaya medan magnet induksinya searah dengan medan magnet eksternalnya, maka arus eksternalnya itu harus dikurangi. Jadi kalau I eksternalnya itu dikurangi, saya bisa tulis I eksternalnya itu diturunkan gitu, maka B eksternalnya ini juga turun gitu. Nah, maka medan magnet induksinya itu nanti akan menambah. Kalau menambah berarti harus searah gitu kan. Ya, sehingga medan induksinya nanti akan ke kanan juga, searah dengan medan magnet eksternal, sehingga arus yang dihasilkan oleh medan magnet induksi itu juga searah dengan arus yang dihasilkan oleh eksternal. Jadi akan ini gini juga ya. Oke.
Jadi yang biru ini saya misalkan dengan arus induksinya. I induksi. Jadi akan searah gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah I-nya itu harus dikecilkan supaya nanti medan magnet eksternalnya berkurang sehingga medan magnet induksinya itu menambah. Kalau menambah itu searah. Kalau medan magnet induksinya dengan eksternalnya searah, arusnya juga akan searah gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah C.